Terima kasih Bapak Ketua, pimpinan, seluruh anggota Komisi 11 yang saya hormati, Bapak Ketua ADK OJK, beserta seluruh ADK dan jajaran. Jadi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan pada Undang-Undang P2SK. Di pasal 249 ayat 2 ayat 3 ini sudah jelas Pak, bank maupun non-bank wajib memberikan kemudahan akses dan lain sebagainya. Namun seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan bahwa kondisi yang sekarang terjadi di bawah memang cukup memprihatinkan. Karenanya beberapa masukan mungkin Pak ini terkait dengan sehingga kedepannya bisa terbantu para pengusaha UMKM ini. Kami melihat yang pertama terkait dengan fee pencairan kredit ini masih cukup tinggi, Pak. Saya berkeliling kemarin waktu reses, menemukan average itu sekitar 12%. Sehingga ada yang minjem uang 60 juta, biaya-biaya kredit setelah dihitung itu 8 juta. Nah ini kami pikir sangat tinggi, Pak. Karenanya apakah memungkinkan untuk memang diatur secara fix aja batas maksimal sehingga terkendali, Pak. Gitu. Jadi tidak ada lagi lembaga keuangan ataupun perbankan yang menerapkan fee yang terlalu tinggi. Kemudian terkait bunga juga sedihnya memang kredit mikro kita ini adalah penerima bunga yang paling tinggi dibandingkan dengan kelas kredit lainnya. Sementara memang kalau misalnya mereka mempunyai daya saing terkait dengan suku bunga, saya pikir ini bisa sangat membantu juga. Kemudian bila mana memungkinkan, baiknya diwajibkan Pak kepada penyelenggara pelaku jasa keuangan ini untuk melakukan pendampingan kepada para nasabah UMKM. Sehingga diwajibkan misalnya posisinya itu mungkin seperti AO, tetapi bukan untuk disburse kredit, tetapi untuk melakukan pendampingan. Dulu di BRI itu ada namanya kan mantri, tapi sekarang ini juga loadnya terlalu tinggi, Pak. Saya juga diskusi dengan beberapa mantri, contoh di salah satu bank di BRI itu, ada yang satu mantri itu bisa sampai menghandle account 800 sampai dengan 900. Nah ini kalau 800 sampai 900 bagaimana Pak? Hari kerja cuma berapa, account yang dihandle ratusan, sehingga fungsi daripada pendampingan ini kemudian tidak ada. Nah, karenanya kalau misalnya ini fungsi pendampingan ini diberlakukan, harapannya kan tingkat keberhasilan ataupun sustainability daripada bisnis yang dibiayai ini bisa lebih baik dan juga pada akhirnya NPL bisa tertekan kan gitu ke bawah. Kemudian juga terkait fintech Pak untuk kreditnya sama ini kalau memungkinkan sesegera mungkin agar diberikan batasan maksimal ekivalen 24% per tahun gitu. Dan juga biaya biaya kredit yang jangan terlalu tinggi. Jadi biaya kredit ini baiknya dipatok saja Pak, ada batas maksimal berapa gitu. Karena KUR itu kan terbatas dari subsidi Pak. Gitu. Nah, jadi maksud saya kita berbicara potensi lain termasuk salah satunya di POJK nomor 5304 2017 ini ada juga jalur alternatif sebetulnya ini papan akselerasi bagi perusahaan skala kecil yang asetnya tidak lebih dari 50 miliar. Nah, ini harusnya juga bisa jadi jalur alternatif sebetulnya selain daripada pembiayaan perbankan. Nah, kami ingin tahu juga Pak terkait dengan papan akselerasi ini selama 12 bulan ini terakhir saja mungkin seperti apa sih kondisinya, berapa banyak yang IPO, terus bagaimana kondisi emiten di papan ini gitu. Nah, kami sangat serius terkait dengan pengusaha kecil menengah ini. Kenapa? Karena seperti kita ketahui belakangan ada proyeksi yang dikeluarkan juga oleh IMF, oleh Bank Dunia terkait dengan penurunan daripada eh, pertumbuhan ekonomi. Saya sangat berharap mereka salah gitu. Nah, karenanya sangat penting bagi kita untuk mendukung para pengusaha UMKM ini dan mudah-mudahan OJK bisa berperan dan kedepannya
bisa menjadi lebih baik lagi Pak. Betul seperti yang tadi disampaikan bahwa kami ini kan keliling Pak ke konstituen sehingga eh, tahu persis kondisi-kondisinya seperti apa gitu. Terima kasih. Kami kembalikan Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.